Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Tak ada dengaran. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi, anak sekalian. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam di kelas 9A ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberi keberkahan, kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelas silakan pimpin doa. Baiklah, hari ini pada kesempatan hari ini kita belajar mengenai tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, apa itu sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu ya. Baiklah, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kalian semua harus paham mengenai tujuan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalian harus tahu mengenai sikap-sikap ini agar kalian bisa merubah hidup kalian menjadi lebih baik dengan mengamalkan dan melakukannya sehari-hari di dalam hidup kalian. Jadi sebagai umat Islam, sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya umat Islam sih, tetapi semua umat manusia. Di dalam hidup ini kita juga harus mempunyai sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, apa itu optimis? Jadi optimis adalah yakin. Jadi optimis itu adalah yakin, yakni orang yang memiliki sifat harapan yang positif akan hasil yang akan dia dapatkan. Yani optimis ini yaitu situasi dalam menghadapi segala hal atau persoalan, mereka pasti yakin akan hal yang akan mereka dapatkan itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, contoh optimis nih, kalian semua ingin ujian nasional kan, Bapak 9 kan, ujian nasional. Kalian harus yakin bahwa kalian nanti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, itu yang namanya optimis. Kalau kalian yakin kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik, itu yang namanya optimis, yakin kan harapan yang kita impikan sebelum kita mengerjakannya. Jadi kita harus sebagai manusia harus punya sikap optimis agar kita yakin bahwasanya kita mampu mendapatkan harapan tersebut. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji akhlakul karimah yang harus dimiliki seorang muslim dan muslimat. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memberikan teladan contoh kepada kita agar senantiasa memiliki sifat optimis. Jadi dalam hadis riwayat
Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiara, ini firasat buruk. Tiara itu firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis, yakin. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat yang baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Nah, maksud dari hadis ini, kita harus berkata baik, berkata bahwa seakan-akan kita itu yakin bahwa hal ini baik. Jadi dengan begitu pikiran kita akan selalu positif agar mendapatkan hal yang terbaik. Oke. Seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan jika tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan. Maka jadi seorang yang optimis ini, jika dia pasti yakin bahwa masalah tersebut akan diselesaikan. Jika tidak berhasil permasalahan tersebut, maka dia akan mencoba lagi dan lagi agar permasalahan tersebut sampai selesai maksudnya. Nah, jika gagal kedua kalinya akan mencoba lagi terus dan terus. Jadi optimis ini lawan katanya yaitu pesimis. Optimis, pesimis, yakin, optimis yakin, pesimis tidak yakin. Nah, jadi orang yang berpikir negatif, misalnya dia ingin mendapatkan sesuatu, oh gini nih aku tidak bisa dapat kayak gini, aku pasti tidak bisa katanya. Itu yang namanya orang yang pesimis. Nah, salah satu ciri orang yang optimis adalah memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan sesuatu. Nah, jadi mereka tuh sudah berharap sesuatu yang baik, pikiran yang mereka sudah positif, sudah terang. Jadi mereka sudah dapat gambaran bahwasanya mereka pasti akan dapat yang terbaik sebelum melakukan sesuatu. Nah, ini melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melaksanakan sesuatu pekerjaan. Orang yang optimis itu senantiasa mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Nah, jadi mereka, orang yang optimis ini, mereka akan senantiasa bersyukur atas apa yang mereka capai, atas apa yang mereka miliki dan mereka dapatkan. Walaupun mereka gagal, walaupun sudah mencoba berkali-kali, mereka akan mengevaluasi, menilai apa kesalahan-kesalahan sehingga yang menyebabkan mereka itu gagal dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi itu sifat optimis, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat optimis. Nah, jadi dalam sifat optimis ini biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Sebaliknya, orang yang pesimis biasanya sering cemberut dan terlihat murung. Nah, contoh itu masa-masa terus. Nah, ini ya senyum. Nah, dari optimis ini ada suatu kisah tentang dua penjual sepatu. Dua perusahaan sepatu ternama mengirimkan petugas pemasaran ke sebuah daerah pedalaman untuk mengembangkan produknya. Dua perusahaan tersebut mengirim masing-masing satu orang petugas pemasaran. Setibanya di sana, dua orang petugas ini tercengang karena penduduk asli pedalaman tersebut tidak ada yang memakai sepatu mereka. Mereka sudah terbiasa pergi kemana-mana tanpa alas kaki. Sales dari perusahaan pertama langsung pesimis, langsung tidak yakin. Nah, belum coba aja udah tidak yakin kan? Ini tak keadaannya. Dan menelpon pemimpinnya, Pak, saya mau segera pulang saja. Cuma kita jualan sepatu di sini, pasti tidak akan laku katanya. Karena tidak satu orang pun yang mau memakai sepatu, kata petugas tersebut di ujung telepon. Begitu juga petugas marketing perusahaan yang kedua langsung menelpon kantor pusatnya. Bedanya petugas ini menelpon dengan optimis, Pak, di sini
optimis. Jadi Pak, di sini belum ada orang yang memakai sepatu, jadi peluang kita sangat besar katanya. Coba bayangkan kalau mereka semua kita pengaruhi agar mau memakai sepatu, maka sepatu kita akan laku keras. Kita bahkan bisa mendirikan pabrik sepatu di sini, pasar, dan peluang kita sangat besar, kata orang yang optimis tersebut. Akhirnya petugas marketing yang pesimis tadi pulang dengan tangan hampa, kosong, tidak dapat apa-apa. Sebaliknya petugas yang optimis tersebut membawa hasil gemilang. Bahkan usulannya agar perusahaan mendirikan pabrik di daerah pedalaman itu diwujudkan dan diangkat menjadi kepala cabangnya. Nah, jadi itulah yang dinamakan sifat optimis. Mereka sudah yakin akan apa yang mereka dapatkan. Walaupun mereka tidak mendapatkannya, ya mereka akan terus mengulang sampai berhasil. Sebaliknya sifat pesimis, yang ini udah kena down sedikit langsung nyerah, tidak mau berusaha atau apa. Nah, yang kedua itu ikhtiar. Ada yang tahu ikhtiar? Jadi ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Nah, jadi optimis ini berhubungan erat dengan ikhtiar. Jika seseorang optimis tapi dia tidak mau berusaha, percuma saja. Karena ikhtiar dan optimis ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau mereka mempunyai optimis tapi tidak mempunyai ikhtiar, usaha, percuma saja, tidak akan menjadi apa-apa. Sebaliknya, kalau mereka mempunyai ikhtiar tapi tidak optimis, malah pesimis, mudah menyerah, nah maka ikhtiarnya pun akan sia-sia, hanya mendapatkan sedikit, tidak sesuai harapan mereka. Nah, contoh orang ikhtiar ini adalah jika kalian ingin pintar, maka kalian harus belajar, rajin-rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Adapun ikhtiar ini dijelaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Dan artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya usahanya itu telah akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Quran surah An-Najm ayat 39 dan 4 sampai 42. Jadi udah paham kan apa itu optimis dan ikhtiar? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan materi? Kalau tidak ada, kita lanjut aja. Ya, sampai ada yang tiga ini tentang tawakal. Nah, apa itu tawakal? Ada yang tahu tentang tawakal? Apa arti tawakal? Nah, jadi tawakal itu adalah merupakan sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasrah untuk hasil usaha kita. Setelah berusaha, setelah optimis tadi, setelah bersungguh-sungguh dalam berdoa, misalnya menghadapi ulangan, kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu kita pasrah dan menyerahkan keputusan atau hasil yang akan kita dapatkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya, seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Berapapun hasilnya yang ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, maha pemurah dan maha kaya. Jadi kalau kita pun optimis, ikhtiar, kita juga harus serahkan optimis dan ikhtiar usaha kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Jadi hasil dari kita optimis tadi, ikhtiar tadi, kita serahkan keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikannya sesuai harapan kita, maka kita patut mensyukurinya.
Jika tidak sesuai, maka itulah sebaik-baiknya rencana Allah kepada kita. Nah, tawakal ini dijelaskan di dalam dalil Quran surah Al-Maidah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi tawakal ini harus diimbangi dengan usaha-usaha yang serius, tidak main-main. Harus bersungguh-sungguh dalam berusaha. Jika kita bersungguh-sungguh dan yakin, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik di dalam dirinya. Seandainya hasil usahanya tidak berhasil, tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada, dengan sabar dan penuh kesabaran. Sebaliknya, jika hasil usahanya sangat memuaskan, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh, karena hal itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan lebih bagus jika kita berhasil atas apa yang kita lakukan. Misalnya kita membuat suatu usaha dan usaha itu berhasil dan menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah, maka wajiblah kita bersedekah atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham dengan materi yang saya sampaikan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kalian semua akan saya beri tugas, yakni menghafal surah atau dalil-dalil yang terkait mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal tadi. Nah, karena apa? Karena jika kalian hafal, maka pastinya kalian akan mengamalkan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita mengamalkan sikap yang telah saya sampaikan tadi, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, jika kalian sudah mengamalkan ketiga sifat ini, maka kehidupan kalian akan lebih baik insyaallah. Dan ingat bahwasanya kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya rasa pembelajaran kali ini selesai. Saya harap kalian semua mengerti dan tugas-tugas yang saya berikan kalian selesaikan di depan. Minggu depan sudah harus di store bersama saya. Semoga kalian hafal. Pasti hafal. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang ini, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin kita akan melakukan sedikit permainan ataupun latihan.
Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.